Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mas Bro? Oke, siap pasti. Mas. Iki dikai info teko iki lho, Pak, ning Hongkong. Ono tak pengen iki lho, pengen adik lunga ning Hongkong jarane kenal sampean, Pak. Kan ning Hongkong iki aku ning omahe Mase ngono. Motor delok YouTube enek nomere sampean. Ngono, Mas. Pakai bahasa Indonesia ya Mas. Nanti penonton saya yang Amerika bingung Mas. Nek bahasa Jawa. Oke, Mas. Wes, Siap, Mas. sampean mau tanya apa ini? Boleh. Mau tanya lah. Mau tanya itu kalau ke Mako itu loh, Mas. Mau ke Mako beneran ini, Kak. Cuma sekedar tanya. Wis mau sudah pusing di Indonesia. Kalau mau ke Mako itu gimana, Mas? Caranya? Maksudnya itu bilang teman saya ngurusnya itu di sana untuknya visa atau apa itu loh, Mas. Oke. Terus masalah biayanya kira-kira habisnya berapa? Oke, jadi gini. Sudah. Begitu saja pertanyaannya atau ada yang lain sebelum saya jawab? Itu dulu, Mas. Jadi gini, Mas Bro. Di Makau, pekerjaan itu ada yang profesional, ada yang cuman cleaning service, ya. Tapi kalau kita berangkatnya melalui visa turis dan mencari pekerjaan di sana, ini akan sedikit merepotkan. Karena di situ kita adu nasib. Ya kan? Kita adu nasib, ya kan? Antara kita bawa duit sendiri gitu ya. Kita abaikan calo aja dari Indonesia, kita abaikan. Kita berangkat sendiri taruhlah, ya pakai visa. Nanti di sana pun dia akan bertanya hal yang paling sederhana, sampean bisa bahasa apa? Itu satu. Kalau sudah menguasai bahasa Mandarin, bahasa Inggris, oke lah. Tambah bahasa Kantonis keren. Tapi kalau nggak ada, bisa bahasa Inggris saja, itu masih lumayan. Kok masih adu nasib tetepan. Satu itu. Bahasa, kemampuan bahasa itu harus ada. Karena mungkin bayangannya orang yang menceritakan ke sampean bayar sakmene, engko masuk ke sana oleh penggawean gini, ayo tak urus. Itu wis jelas arepe ngapusi, Mas. Daripada bayar calo. Nah, bayar dikasih tahu memang sampean ini loh, lewat orang ini bilangnya kan kenal. Oke, makanya saya tak ngomong dhisik. Saya bukan menyalurkan pekerja untuk di Makau. Itu dulu yang saya garis bawahi. Saya cuman YouTuber. Ya, harus di cross check dulu, ini disampaikan. Saya bukan penyalur. Sekali lagi, saya tidak menerima uang. Saya bukan agen penyalur pekerja di Makau. Tapi saya akan menjelaskan informasi di Makau seperti apa. Masih sampean butuh apa enggak? Atau cukup karena saya enggak bisa memproses, atau sudah itu aja? Perlu dijawab atau dijelaskan apa enggak? Masih perlu dijelaskan. Oke, nah saya lanjut ya penjelasan saya. Jadi di Makau itu pekerjaannya minimalnya kita itu menguasai bahasa. Jelek-jeleknya bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, kita bisa Mandarin itu oke. Nggak ada masalah. Nah, yang kedua, pekerjaan di sana itu bisa di searching, Mas. Di Google itu bisa di searching. Pekerjaan di Makau. Tetapi jangan masuk ke TikTok, jangan masuk ke YouTube. Tapi yang web. Jadi informasi pekerjaan itu akan masuk web, apalagi webnya itu masuk ke company atau perusahaan. Itu jauh lebih dipercaya. Tapi kalau masuknya nanti ke Facebook, masuknya ke TikTok, masuknya ke Instagram, itu agak bahaya. Masuknya ke YouTube, hati-hati juga. Karena di Makau juga ada YouTuber yang pekerjaannya itu justru menipu pekerjaannya teman-teman, mengambil duitnya teman-teman. Makanya ini lebih berhati-hati. Kalau saya enggak, saya YouTuber, saya bukan penyalur, tapi saya menginformasikan agar tidak banyak teman-teman yang kena tipu. Gitu loh. Karena duit nipu itu piye sih? Dihapusi itu rasanya piye?
Kan seperti itu. Jadi sampean kalau misalnya datang ke Makau, sebelumnya tolong di googling dulu pekerjaan. Jadi cleaning service in Macau, ya kan, ditulis yang dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi biar informasinya sampean benar-benar dapat valid. Apalagi alamat kantornya itu sampean ada di website. Saya tidak bisa menyebutkan, saya juga tidak bisa mencarikan websitenya. Sampean harus cari sendiri supaya terbebas dari calo dan semuanya. Jadi jangan dipukul rata, nanti bayar sekian, nanti bisa masuk kerja. Itu wis jelas, itu gawenane calo, Mas. Sekarang orang-orang Makau, orang-orang di Makau banyak mengambil teman-teman yang dari Bali, yang kerja di restoran, kerja bartender. Ada beberapa teman-teman di Bali itu yang kerjanya juga di Makau, orang-orang Bali. Tapi mereka dapat pekerjaannya searching di web. Karena kalau masuk kayak gitu, visanya yang ngurus mereka, Mas, bukan kita, perusahaannya. Tapi kan skill, punya skill. Jadi kalau nggak punya skill, ya sudah. Kalau memang nggak punya skill, datang aja ke Makau jadi turis. Terus cari-cari sendiri, muter-muter sendiri. Uangnya dipegang sendiri. Cari info-info. Anggap aja adu nasib 1 bulan. Kalau cocok ya dapat kerjaan. Ya, kalau ndak cocok ya anggap aja jalan-jalan. Yang penting kan duit gak dikekno wong, dikantongin sendiri. Bisa dipahami. Tapi kalau berangkat ke Makau itu, kalau seandainya kayak adu nasib itu di bandara itu nggak ada pertanyaan yang sulit-sulit gitu, Mas? Nah, oke, sekarang kita bahas yang di bandara. Caranya kalau supaya tidak ada masalah berangkat ke Makau, beli tiketnya putus-putus. Misalnya, sampean ya, beli tiket Indonesia misalnya, Surabaya, Kuala Lumpur. Kasih jeda 3 hari atau 4 hari. Ke Kuala Lumpur 3 hari ada tiket PP-nya. Yang PP-nya ke Kuala Lumpur. Nah, sampean beli tiket sendiri yang pecah ke Makau dari Kuala Lumpur. Jadi kalau masuk Indonesia, iya mau ke Kuala Lumpur, iya aku mau ke Malaysia, aku mau ke sini, atau aku mau ke Singapura. Sampean Singapura ada apa aja? Ada Merlion, ada Little China, ada Chinatown, ada apa Merlion, ada apa semuanya sampean sebutin. Saya mau jalan-jalan ke situ, berapa 3 hari. Ya nanti bisa jadi tiket yang pulang. Jadi kalau sampean misalnya berangkat tanggal 2, pulangnya tanggal 7 atau tanggal 5, itu kan masuk akal tuh. Di Singapura 3 hari tuh. Ya. Masuk akal. Nah, di tanggal 2 sampai tanggal 4 apa tanggal 5 di Singapura, sampean beliau tiket dari Singapura ke Makau. Yang nantinya jangan ditunjukkan di Bandara Indonesia. Halo? Bisa dipahami nggak? Ya, halo, Mas. Ya, bisa, Mas. Nah, jadi begitu tiketnya sudah ada tanggal 2 sampean masuk ke, misalnya nih, tiketnya masuk ke Singapura tanggal 2. Nah, mungkin tanggal 3 atau 2 malam sampean terbang ke Makau. Iya. Nah, kalau di Makau kemungkinan masuk besar. Karena di sana tempat judi. Tapi kalau sampean mau gambling langsung aja di Makau, ya sampean harus punya simpenan. Aku mau judi, Pak, di Makau. Mana duitmu? Tunjukin segebok 2 gebok. Kalau kitanya tatak loh dengan pegawai bandara. Jadi nggak pakai Kuala Lumpur, langsung bablas ke Makau, dari Makau balik. Jeda 5 hari atau 4 hari. 5 hari atau 6 hari lah, seminggu lah. Nanti kalau ternyata dari Bandara Indonesia lolos sampai ke Makau, nah kalau sampean dapat visa 1 bulan, tiket sampean yang 5 hari tadi atau 6 hari tinggal di extend. Tahu kan? Di extend, dipanjangin. Diundur. Iya, Mas. Diundur sampai visanya tadi habis. Misalnya habis tanggal 30, ya visa sampean kasih habis di tanggal 30 itu. Ya. Nah, itu 1 bulan. Itu jenenge adu nasib. Nah, minimal kalau langsung gambling ke Makau bawa uang berapa? Gini aja, kalau sampean kalau ke Makau tidurnya nginep kos-kosannya arek-arek yang ada di sana, itu minimal sekitar 1.000 itu 2 jutaan. Itu kalau untuk ngekos 1 bulan, taruhlah.
1000 Makau patakas itu kursnya mungkin sekitar 19, 18. Anggap aja 2 juta. Itu kalau untuk nginep yang tidurnya enak. Nah kalau makan ya hitungannya satu hari 50.000, 60.000. Wes sampean hitung dhewe, sampean mau hidup berapa lama nyampe di sana. Nanti kalau sampean nyampe di sana, saya tak kasih kenalan, nomor kenalan saya untuk nyari kos-kosan yang cowok. Soalnya sampean cowok. Soalnya saya dulu juga adu nasib, daripada sekali lagi uang dikekno calo kan mending disai dhewe. Iya Mas, sebenarnya gitu Mas. Nah, digawe budal dhewe. Iya, saya soalnya dulu begitu, masih. Saya mbambung di Hong Kong. Makau itu apa kayak Malaysia Mas? Ada sering seandainya kita cuma paspor kunjung, sering kita kerja, sering ada operasi, ada gitu Mas? Kalau operasi itu, kalau di Makau sama di Hong Kong itu biasanya mereka akan operasi kalau ada laporan. Jadi ada yang lapor. Di Malaysia dulu kan sering operasi gitu teman. Kalau di Malaysia. Ya kalau di Makau. Kalau di Makau apa kayak gitu? Ya sebenarnya hampir-hampir sama, tapi orang Makau juga tutup mata. Pengusahanya kan pingin bayarin pekerjanya murah, makanya anak-anak yang dipekerjakan ya yang kayak gitu. Jadi seperti itu Mas. Kalau di Makau itu gaji sampai berapa Mas? Kalau orang ilegal itu Mas? Boleh, nek sampean kerjane sregep ya iso 15 juta. Iya kan? Makanya itu nanya Mas. Sampean itu mau langsung gambling ke Makau itu maksudnya Mas. Nah, wis ngono ae enak. Jadi kalau gambling gitu aja. Saya juga enak ngomongnya. Saya soalnya bukan calo, saya tidak ngambilin uang orang-orang yang mau berangkat, tapi saya memberikan pemahaman dan gambaran. Soalnya saya zaman dulu kalau ada orang nelpon kayak sampean gini, saya mengingat diri saya di masa lalu. Masa lalu nggak ada info, saya cuma infonya satu orang waktu itu, tapi dia pekerja. Masalahnya kalau saya lewat calo itu memang nggak mau Mas, daripada ketipu mending saya langsung gambling langsung gitu kayak ke Malaysia itu langsung. Enak mana kalau ke Jepang Mas Bro, sekalian. Nek. Kalau ke Jepang biayanya itu loh Mas. Loh. Yang sulit itu tadinya. Loh, tapi nanggung Mas. Tapi nanggung kalau cuman ke Makau. Mending ke Jepang pisan. Jepang gagal medunang Makau. Sekalian. Kalau saya dulu di Jepang 3 bulan, Yohan. Jepang habis berapa, Mas? Kalau Jepang tiket ya, sampean mentok-mentoknya Air Asia itu ya paling 5 juta, 6 juta PP. Kalau Makau 3,5-an lah, 2 juta. Air Asia, Scott, nah, itu langganan. Cebu itu ke Makau. Tapi kalau ke Haneda, Tokyo, nah itu Jepang itu 5 juta, 6 jutaan. Tapi sampean harus e-paspor. Tapi kalau kayak legal itu kalau cari kerja masih mending di Makau Mas kayaknya. Apa iya, Mas? Iya, di mana-mana sebenarnya kalau ilegal itu ya tergantung adu nasib, Mas Bro. Kita ngomongnya. Makanya sekarang itu yang dipertaruhkan adalah kemampuan bahasa sampean itu di mana, bagaimana, itu aja. Kalau kita adu nasib terus kemampuan bahasanya ya au ya rada krengkelan, ya walaupun bukan tidak bisa loh ya saya ngomong, tapi rada krengkelan. Ya. Karena ya kuncinya memang bahasa. Saya dulu mengandalkan bahasa Inggris. Ke Jepang pun saya mengandalkan bahasa Inggris. Dan yang saya sasar itu orang-orang Pakistan. Di masjid. Dari situlah saya dapat bursa pekerjaan. Kalau di Jepang, saya datang ke masjid ngomongnya bahasa Inggris. Aku paham, mereka paham. Kasih kerjaan. Ukhuwah Islamiyah. Jadi hubungan persaudaraan antar muslim. Ngomongnya gitu.
Ya wis, Ya, aku ya. melok wong Pakistan. Nah, wong Pakistan iku dadi takmire masjid, bagian bendahara. Lah ndelok wong Indonesia kan salate ping 5. Kalau mereka salate kan kadang-kadang ping pindho. Subuh, Ya, ya. subuh karo subuh karo isya. Subuh itu sebelum dia bekerja, isya itu wis mari kerja. Tapi ya wis terserah kan. Nah, begitu ndelok ae dhewe sembayange ping 5, wah keren. Ya sudah aku di-hire, aku ikut sama dia 3 bulan. Sehari aku dapat gaji 750 yen. 750.000. Waktu itu 2011. Ya kan, saya masuk. Kalau 2011 sampai ke Jepang, Mas. Iya, 3 bulan. Kalau di Mako sampai ada teman Mas di Mako itu, Mas. Saya temennya cewek sih. Yang cowok. Yang cowok nggak ada, tapi ya cewek pun dianya kemungkinan bisa bantu. Yang penting sampai nyampe sana. Yang penting nanti tak kasih nomornya. Kalau ya sekali lagi aku nggak janji dia bisa apa enggak. Tapi saya percaya sama teman itu. Kalau saya percaya sama teman itu. Di Indonesia sudah sulit, Mas. Apa? Habis dagang buah. Di Indonesia tuh habis dagang buah kebanyakan utang. Sulit sudah ini. Ya. Memang begitulah. Makanya nanti ngomong sama presiden yang anyar. Piye carane negarane awake dhewe. Kalau saya iya putuskan keluar negeri, tapi sekali lagi belajar. Ya? Sampai umurnya berapa sih? Sampai umurnya berapa? Saya umurnya berapa? 385, berarti berapa? 39 atau 40? Waduh. Ya wis mau enggak. Kalau masalah umur itu kalau kayak ke Mako gimana? Pengaruh? Enggak ada masalah sih nek mau bolongan ilegal ya enggak ada masalah. Orang saya aja pernah ketemu di Jepang itu orang 30 tahun ilegal di Jepang. Orang Surabaya. Ilegal. Dia kerja gemba. Nah, dia ilegal tapi bawa anaknya sekolah. Coba Mas video call Mas. Enggak usah lah Mas. Kalau sampean lihat konten YouTube saya aja. Konten YouTube saya ada mukanya kok. Iya. Konten YouTube saya ada mukanya, sampean liatin semuanya itu muka saya. Dari tadi ngeliatin Mas sama YouTube-nya sampean. Iya, sampean lihat video yang awal-awal. Kalau sampean lihat yang perjuangan saya, lihat video yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, yang awal-awal. Kalau sampean ngeliatin yang belakang-belakang itu banyak masalahnya teman-teman. Ya yang belakang tadi yang ada sama enggak tahu istri sampean atau siapa itu. Ya, itu istri saya, ya. Jadi kalau seandainya saya mau ke urut kos sendiri, terus apa ya? Kenapa? Halo? Nah, kok mesti mati? Sinyalnya. Halo Mas, kok mati? Halo. Oh ya sinyalnya hilang. Sampean tinggal ngising malah. Kalau kayak hubungin teman sampean itu, saya sudah di Makau atau sebelum di Makau, Mas? Sebaiknya sampean sudah di Makau atau beli tiket ancang-ancang aja. Sudah beli tiket itu baru hubungin teman sampean gitu. Ya, ancang-ancang aja. Soalnya kadang-kadang kan kayak gini nih Mas. Ada orang yang ditelepon itu tidak open mind, tidak mau terbuka, mau repot. Iya. Nah, di situ yang saya harus jaga privasinya. Kasihan dia kalau kita kasih nomornya, kita kasih orang-orang jadi teleponin dan ternyata abal-abal nggak sido gini. Soalnya dia juga kerja, nggak kayak saya. Kerjanya cuma dengerin teleponnya orang-orang aja.
Iya. Jadi kayak gitu. Saya dulu juga keluar masuk Makau hampir 23 bulan. Makanya sampean tonton videonya yang awal-awal. Itu sampean akan dapat nangkep pelajaran. Karena sekali lagi ya, dengan rumus yang sama tapi dengan orang yang berbeda, hasilnya pasti beda. Iya, Mas. Nggak Memang mungkin iya. bisa sama. Makanya saya tetap bagi aja infonya. Nggak usah medit-medit. Wong ilmu kok apa sih? Pengalaman cerita aja. Mau diterima mau enggak itu monggo terserah. Karena saya zaman dulu juga nyari informasi sampai mau berangkat ke Hong Kong itu nunggu 6 bulan, Mas Bro. Saya nggak mau gegabah. Ya, ini kasih infonya, kalau memang kayak ngasih tahu lewat calon gini-gini, saya terima kasih banyak. Ya, hati-hati pokoknya. Kalau sudah uang diminta duluan itu wis jelas itu dia mau nipu. Makanya saya tidak berani kalau yang kayak uang diminta dulu itu memang tidak berani, Pak. Ya. Sama-sama ketipu, mending saya ngurus paspor sendiri, semua sendiri kan. Kalau saya tidak jadi takutkan kan, memang pengalaman lah. Ya. Setidaknya kita sudah melalui sendiri. Duitnya itu ketok, Mas, digawe apa itu kelihatan. Kalau dikasihkan orang kan ya wis, kita nggak ngerti nek duit iku ate ditilep. Jadi seperti itu memang. Jadi uang dan mewanis mereka ada 3, 4, 5, ada 10 ini slot, masih ada 3, silahkan. Bayar untuk pasporan ini 10 juta. Nanti sudah beli tiket 10 juta lagi. Nanti udah nyampe sana, udah kita langsung kerja. Bayarannya sekian, lambene kok luamis temen ya, lunyu temen kayak gitu tuh. Makanya itu kalau yang calo-calo kayak gitu kan dulu mau ke Australia, Mas. Nah, jadi kan gini nggak jadi saya. Uang keluar dulu saya nggak berani. Saya sukanya yang apa ya, Mas? Yang setidaknya kalau kayak mau ke Mako berangkat sendiri, ya memang semua ada resikonya lah. Nah, jadi kebanyakan teman-teman itu ngandalno uang. Bayar sakmene aku kerja, nggak semudah itu gitu loh. Bayar uang. Makau itu negaranya sudah paling tidak itu sudah modern. Iya. Jadi pekerjaan yang benar, mencari pekerjaan yang benar itu kalau nggak ngeluarin uang, kalau pekerjaan itu ngeluarin uang, meskipun itu di Indonesia, itu mesti orang dalam. Iya. Kalau orang dalam itu kan, ya kan kita tahu sendiri. Iya, Mas. Nah, sekarang untuk jadi anggota saja, wis kita ngomong aja ya, kasarane muni lah. Semuanya tahu sama tahu lah. Nah, itu kan sesuatu nek wis bayar nang ngarep ya tatanan dadi bubrah. Makanya di luar negeri. Kalau sekarang ini di Mako atau di Hong Kong, Mas? Saya di Hong Kong. Oh, di Hong Kong. Ya. Saya di Hong Kong. Video-video saya kan ada yang dilihat posisi saya di luar. Ya, yang ada yang apa saya lihat percakapan sampai yang orang tanya tadi mana ke Mako atau ke Hong Kong tadi yang perempuan tanya sampai yang tadi. Nah, video saya yang ada juga bundaran Sam Cantang. Jadi tempat apa namanya transaksinya orang Indonesia ada Sam Cantang. Nah, itu saya lagi di Makau. Dan di pusat bundarannya orang-orang Indonesia berkumpul. Di situ juga ada videonya. Saya bikin video di situ, gambarannya kalau Makau. Intinya sebenarnya kita mau merantau kemana saja, wis adu nasib wis. Kalah cacak menang cacak wis. Pokoknya tekad, tapi ya nekate itu duwe modal. Modalnya bukan hanya uang. Uang nggak terlalu sepiro akeh. Saya aja dulu 5 juta modal saya ke Hong Kong. Mau sisa duit 900.000 susu tiket. 400 Hong Kong dolar sisanya tahun 2013. Urip lah kok sampai saiki lah kan beda. Lah kan iku sing gare. Kenapa kok iso dadi ngono? Ya karena sinau.
Panjang. Ini kan istri saya habis pulang dari Singapura, pulang potong gaji, pulang utang malah tambah banyak gitu loh. Abang cak Banyuwangi. Ya kadang-kadang sih seperti itu sih Mas. Ya kita nggak bisa nyalain. Saya aja tenang di luar negeri kok, ya kan. Kalau sampean mau sedikit belajar tidak pakai cara yang instan, sebenarnya sampean belajar bahasa Jepang, pokoknya bisa sanggup ijazahnya N5 atau N4, namanya JLPT atau JFT. Jadi apa namanya, tes kemahiran dalam bahasa Jepang. Nanti ambil yang pertanian. Pertanian itu nggak banyak ngomong, kerjaannya tenaga. Tapi nggak usah masuk LPK, masuk lembaga kursus saja, kursus bahasa Jepang aja. Nanti ada ujiannya sendiri. Tapi namanya kadang-kadang teman-teman niku wis sinau wis gak nutut uteke, kadang-kadang seperti itu. Pinginnya langsung budal. Kalau saya apa? Tidak nutut itu kalau sudah belajar bahasa Jepang. Nah, ya wis, makanya kan saya programnya yang belajar bahasa Jepang anak-anak yang lulus SMA, yang baru kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, tak suruh persiapan. Ya, adik istri saya ini kan udah tinggal nunggu visanya turun ke Jepang, Mas. Wah, kapan itu? Kemarin ujian sudah lulus kan, kakak istri saya kan di Taiwan, diberangkatin ke Jepang itu. Tinggal yang tetangganya sudah di Jepang sana, sudah berangkat duluan. Mantap. Saya juga mau ke Jepang lagi nih. Adik saya satunya ini tapi program pemerintah, Mas, ini ke Korea. G2G. Dia mau ujian ke apa itu namanya, nggak tahu saya. Kemarin ke sini mau ke apa? Ya pamitan lah, mau ke Semarang ujian gitu loh. Tanggal berapa? Habis bulan ini loh. Mau ke Korea. Tapi programnya pemerintah dari sekolahan dulu. Bagus itu. Jangan habis lulus. Tapi ya nggak tahu lolos sudahnya, bilangnya pesertanya Indonesia ke Korea itu. Lolos sudahnya nggak tahu. Kalau saya itu ya cuma apa ya, kayak Makau, kayak gitu, Mas. Kalau kayak ke Jepang apa itu sudah kebentur apa ya, Mas ya. Kebutuhan di rumah itu loh, Mas. Nggak bisa kita kalau mau sekolah apa butuh biaya banyak gitu. Ya, bisa dipahami. Kalau kayak yang masih muda-muda kan memang apa ya, langkahnya masih panjang, nggak ada beban. Kalau kayak kita ninggal keluarga, kalau nggak secepatnya kerja, hidup itu loh, Mas. Iya. Anak istri. Siap. Iya, saya nggak menyalahkan keadaan. Saya sendiri aja nggak balik-balik ke Indonesia kok. Kalau bahasa, sebenarnya bahasa Inggris itu tahunya cuma dikatakan nggak tahu, cuma sedikit banget ya. Dulu mau ke Australia itu kan kursus, ini sama teman saya ini kursus bahasa Inggris, tapi sudah lupa lagi. Ya begitulah ceritanya. Makanya ini mau nekat apa ke Makau. Ya. Mayoritas pekerjaan apa, Mas, kalau orang Indonesia di Makau itu, Mas? Kalau yang apa ya, minim skillnya itu minim lah. Cuci piring. Ya itu kalau saya maunya kayak gitu. Kalau skill kan memang saya akuin tidak ada lah, kayak di Malaysia dulu di kebun lari-lari, bangunan lari-lari ya. Nah, ujung-ujungnya cuma ketangkep itu aja. Pulangi. Pasti. Ya memang itu resikonya. Tangkap 1 tahun, pulangi penjara. Kalau nggak tahu kalau kayak di Mako hukumannya gimana, kalau orang ilegal atau apa gimana, Mas? Nggak ada masalah sih sebenarnya, karena negara maju itu ya paling dipenjara, dideportasi, nggak sampai dipukuli. Yang paling parah itu kalau di Malaysia. Sebenarnya saudara saya ada, Mas, tetangga lah, bukan saudara. Ya tetangga sini satu RT yang di Mako sudah ada. Ya udah itu aja. Anak. Makanya kan tadi dikasih kabar sama ini juga tetangga yang masih saudara. Terus lihat dengan telepon sampean. Nanti nyampe sana aja ngasih taunya.
Kalau sampean kasih tahu. Makau sama dekat ya Pak ya? Kenapa? Makau sama Hong Kong itu dekat ya Pak? Ya dekat, ya bukannya dekat, tapi ya 45 menit lah kalau naik bis dan naik kapal. Ya kayak kita mau dari Batam ke Singapura lah begitu. Iya. Nah, lebih jauh dari Banyuwangi ke Bali, ya lebih jauh. Banyuwangi ke Itu Bali kalau berapa jam gitu kan. Tapi kalau Batam ke sampai Singapura mau kan ke dekat. Makau itu berarti mudah Mas ya? Sampai mau jalan-jalan ke Makau mau liburan itu nggak ada masalah kayak sampai Mas ya? Ya, boleh dibilang begitu sih. Jadi intinya ya perjuangan di 2 tahun di pertama itulah yang berdarah-darah. 2 tahun, 3 tahun pertama aja itu yang berdarah-darah. Berarti kalau ke Makau itu, kalau langsung kita gambling ke Makau loh Mas, tiket pesawat, urus paspor itu aja berarti Mas ya? Ya, wis. Sing tatak di Bandara Indonesianya kalau mau berangkat yang tatak. Mau jalan-jalan ke Makau Pak, lihat Parisian, lihat semuanya. Katanya di sana tempat judi kok keren Pak. Sampean kasih, sampean cari. Kenapa? Uang Indonesia 10 juta sudah bisa Mas ya? Kenapa? Bawa uang dari Indonesia 10 juta lah. Oke. Ya bisa sih, 10 juta cash gitu kan. Yang tiketnya di luar tiket loh ya. Ya. Itu cukup. Tirit-tirit. Kalau saya 10 juta mungkin hidup saya 5 tahun Mas. Sampai kan sudah pengalaman Mas. Kalau saya kan belum. Loh. Jadi gini, makanya ketika pengalaman dan tidak itu kan kita harus cari referensinya toh Mas. Yang pertama sampean harus googling dari saya satu informasi. Cari YouTube yang dari Makau. Jadi untuk menambah khasanah. Jadi kita berangkat itu gak bener-bener blank. Gak tahu apa-apa, cuman infonya satu, gak bisa. Infonya harus 10 bahkan 20 info. Bahkan sebelum berangkat itu bisa jadi 1 bulan 2 bulan itu sampai mantengi terus. Habis kerja pulang kerja ngeliatin, habis kerja ngeliatin, sehingga biar tahu polanya. Kalau saya aja 6 bulan Mas, mau berangkat ke Hong Kong itu saya harus 6 bulan setengah tahun saya mempelajari Hong Kongnya. Biar benar-benar mantep pada saat berangkat itu wis benar-benar siap. Jadi nggak asal habis telepon kayak gini terus bulan depan berangkat. Wah remuk. Ada anak Ponorogo itu mau berangkat ke Hong Kong itu datengin rumah saya waktu saya pulang ke Indonesia itu sampai 2 kali. Dan dia sudah siap malam itu kita nggak kasih izin masuk, dia tidur di pom bensin. Besok paginya dia nggak pulang. Besok paginya dia itu balik lagi ke rumah saya pagi-pagi. Terus itu dia lakukan 2 kali. Dan sekarang dianya sudah ketemu saya di Hong Kong. Sudah punya jalan. Sudah dapat pekerjaan. Dia modal 12 juta itu nggak habis Mas, masih dipegang sama dia. Terus katanya sudah lebih dari 12 juta. Dia dapat pekerjaan di sini. Tapi ya itu bolong tetap. Blong. Tapi dia benar-benar prepare. Kadang-kadang kalau nonton konten saya dia masih ingat gitu kan. Di masa lalu terus nelpon, "Mas bro, sampean sehat? Ayo ngopi kapan?" gitu. "Ya, nek waktumu kapan?" saya bilang gitu kan. Ya masih dijaga hubungan baik karena dia benar-benar mikir. Dia bisnisnya dulu rental mobil, bisnisnya kafe, warung kopi, begitu keterak rental mobil keterak Covid, modiar kejual semua. Naik Vario dari Ponorogo ke Kediri, waktu itu saya pulang. Nginep satu malam. Aku ngoceh sama dia, wong aku nek dikancani ngoceh kan seneng, tak kopeni. Tak kon nggawa buku, tak kongkon nyateti, tak kongkon nulis. Ndilalah waktu masuk ke Hong Kong dia nggak pamit. Begitu sudah nyampe di Hong Kong baru dia WA. "Mas, aku sudah di Hong Kong, aku sudah di Simsacoy." Celukane kuprit.
Nah sekarang ada di Hong Kong sudah. Ya koncoan kita nggak ada masalah. Ya. Jadi seperti itu Mas Bro. Ya aku nggak mau memberikan jaminan, garansi aku nggak mau. Dan aku juga nggak minta uang. Kalau seandainya kayak apa ya Mas, tetangga saya yang bawa itu kan sudah lama sudah sama anak istrinya di sana di Makau sana. Satu RT itu. Maksud saya sebelum telepon tetangga saya itu kan tanya sampean dulu apa gini dulu maksud saya. Ya nggak apa-apa, ya memang harus. Ya memang harus itu, harus Mas, harus apa namanya, bener-bener sampean survei beneran, sampean tanyain. Terus biasanya kalau orang udah ada di situ, nggak semuanya orang mau dirusui. Walaupun tetangga desa kadang-kadang nanti malah tahu-tahu nggak kenal kue sopo, ini kan nganyel mati toh. Ini barusan tadi saya kan telepon adiknya. Ya syukur. Coba telepon kakak saya aja. Dia di sana, saya di Makau, tapi udah aku pulang. Iya boleh. Dikumpulkan data sebanyak-banyaknya, dikumpulkan keterangan sebanyak-banyaknya. Jadi ngatur siasat itu yang paling penting. Terus kenalannya agak sedikit ditambah lagi. Sampean googling, sampean cari-cari mana orangnya yang kira-kira enak gitu loh. Nek aku orangnya nyari orang sing atos-atos Mas, sing senengane ngamukan. Iku biasanya orangnya nulunginnya temenan. Tapi nek sing lembut-lembut lambene mau manis, nah iki sing bahaya Mas. Bener itu Mas. Benar kalau itu benar. Jadi kadang-kadang jadi begitu ngomong nang ngarep wis dower. Wah iki. Apalagi itu terus ngelokno terus maido. Nah itu biasanya bener. Ya setidaknya itu enggak jerumusin gitu. Tapi nek manis, oh enak di sini nanti gini. Nah, begitu keluar kata-kata, bayar duit piro? Bayarnya sih sakmene, gak apa-apa kok kekno aku, kok tak totone ngene-ngene. Wah, iku wis bajingan iku wisan metu. Kalau saya gitu, Mas. Nah, nang ngarep wis Mas ya. Terima kasih infonya, besok lagi. Mudah-mudahan saya bisa berangkat. Amin. Bisa ketemu sampai. Amin. Kalau udah lancar. Amin. Keluarga, Mas. Siap. Sehat selalu sampean, tetap semangat. Nggih. Subscribe YouTube-nya jenengan. Matur sembah nuwun. Nggih, sehat selalu. Salam buat keluarga. Nggih. Ya, Mas. Sampai ketemu di Makau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi ya, di Indonesia sudah berat. Jadi perjuangan akan semakin berat kalau kita tidak mempunyai persiapan yang cukup. Saya selalu tidak pernah mendiskreditkan siapapun dalam berjuang dan berusaha, apalagi ya kan, menganggap mereka tidak mampu. Itu bukan saya. Tapi sebisa mungkin, sebijak mungkin kita menyampaikan informasi yang kita dapatkan ya. Banyak orang yang bilang, wah kamu itu nggarai orang berangkat ke sana dengan nekat ngene-ngene bla 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 bla. Ya itu kan pilihan. Saya hanya bercerita pengalaman hidup saya. Apakah salah ketika saya bercerita pengalaman hidup saya, membagi pengalaman hidup saya? Bagi saya tidak merasa salah saya. Ya, itu semuanya tergantung persepsi dan anggapan serta asumsi kalian masing-masing. Yang penting saya meyakini apa yang saya bagi, apa yang saya ceritakan, saya cuman berprinsip sampaikan sesuatu itu yang baik. Gak cuman yang baik, yang buruk juga diceritakan. Jadi biar orang itu akan siap di dalam kondisi yang terburuk. Karena tidak semua orang berani menceritakan yang buruk dan menceritakan yang baik secara bersamaan.
Kadang-kadang diceritakan baiknya saja, buruknya tidak diceritakan. Kadang cerita buruknya saja, tidak ada nilai kebaikannya. Kalau saya pinginnya balance, baik dan buruk saya akan ceritakan. Untuk menerimanya itu silahkan diri teman-teman masing-masing yang mau mengambil. Mana yang bisa diambil baiknya, mana yang buruknya bisa dibuat pelajaran dan pengalaman. Itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.